Baik, rekan-rekan media di tanah air, terima kasih hari ini, siang ini ya, kami tadi ke lantai 4. Luar biasa, cukup baik penyidiknya. Hari ini kami dari kantor Law kantor hukum Victoria, atas nama klien Pak Kamarudin Simanjunta. Kami nelpon Simanjunta, klien kami Ibu Mintasi. Dokter Mintasi. Biarkan yang punya nama yang jelaskan namanya. Ada beberapa catatan, ada beberapa BAP lah ya. Dari LP kami ada nomor 12, nomor 27 yang perlu dilengkapi lagi dan data-data yang paling valid. Oleh karena itu hari ini cukup representatif tadi, kami dibantu membuat BAP, walau hanya tanda tangannya saja tadi. Lebih jelasnya, ayo Bunda. Jadi, apa saja yang mau ditanya silakan sama Ibu Dokter Mintasi. penyidik kita diganti dan saya anggap penyidik sekarang itu di mata saya lebih kooperatif dan cukup cepat menyelesaikannya dan juga cukup jelas gitu, seperti misalnya ya, mencari saksi itu 2 hari lagi, jadi cepat gitu reaksinya, sehingga saya harapkan nantinya tidak akan terlalu lama. Kemudian kalau masalah isinya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Isinya adalah sudah seringkali saya kemukakan harus sebagai pengurus, tapi harta saya yang diambil. Padahal saya hanya keluar sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Kalau saya lihat dari penyidik mengerti masalah itu. Melihat ya aneh juga. Lalu saya coba di sini untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan segala hal yang sebelumnya terjadi sejak masa kecil. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya hal yang mungkin tidak terlalu diketahui bahwa PT Bluebird Taxi didirikan oleh 4 keluarga. Salah satunya ada Purnomo. Dokter Purnomo juga. Yang Purnomo yang sejak remaja itu sudah masuk ditahan di Polsek dan Polres, dan yang anehnya lagi beliau itu bangga sekali. Jadi biasanya orang bangga seperti preman itu, kalau dia melakukan suatu tindakan preman, dia akan bangga sekali. Sekarang kita lihat dari segi pengusaha-pengusaha yang membentuk PT Bluebird Taxi. Sebetulnya ada 4 keluarga, bukan hanya 1. Sekarang kan seolah-olah 1 keluarga, padahal ada 4 keluarga itu pada tahun 83, 1 tersingkirkan, tahun 91 tersingkirkan lagi, kemudian tahun 94 mulai dengan menyingkirkan saya, menyingkirkan di salah satu anak perusahaan juga. Itu tahun 94 dan dilakukan dengan cara yang sama. Saya tidak dilibatkan, kemudian harta saya hilang. Dan ini sudah saya gugat dan saya memenangkan gugatannya. Jadi akhirnya harta saya kembali, tapi jelas saya rugi karena harta kembali, tapi persoalannya sudah ricu. Kalau ricu jelas saya jual hanya 1/4 harga ya daripada nggak ada apa-apa. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Purnomo, saya di sini kan ada Purnomo, ada Chandra. Bagaimana kedua-duanya sudah mengkaderisasi anaknya. Salah satu kaderisasi adalah anak dari Chandra, itu kakak saya. Di situ yang dilakukan adalah harta saya yang tadi saya ceritakan itu dihilangkan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan saham
warisan saya dihilangkan lagi. Jadi begitu ibu saya meninggal, terjadi beberapa kejadian. Pemegang saham lain itu mengalami kekerasan fisik, padahal dia usianya sudah 74 tahun. Dan anaknya anak wanita. Kemudian dilanjutkan dengan saya. Saya dilakukan penculikan, upaya penculikan. Dan itu saya buktikan dari laporan penculik-penculik. Laporan penculik ada tim 14 dan tim itu melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melaporkan ke notaris. Jadi mereka siap mempertanggungjawabkan bahwa memang rencana penculikan itu dan pengaturan penculikan jelas terjadi. Dan di situ ada 2 sasaran. Satu sasaran akhirnya meninggal tabrak lari. Jadi bagi saya itu suatu yang cukup menakutkan. Karena itu sekarang terjadi penundaan dari pelaporan. Karena setelah itu saya laporkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan di laporan itu akhirnya dikatakan bahwa keluar sebagai pengurus dan keluar sebagai pesero hartanya itu sama juga. Tapi yang kalau memang itu sama, kan ada peraturannya. Harus ada tanda tangan saya, harus membayar. Kenapa semua itu diabaikan? Jadi itu yang terjadi sebelum ini. Karena itu saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu putusan pengadilan. Ini yang agak aneh walaupun putusan pengadilannya terlalu menyimpang, tapi tetap harus kita patuhi. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.